di podcast Cerita Kita. Apa kabar? Hai guys. Apa kabar? Guys, bintang tamu kita ada Dea Fani dan Naila Abdul. Gimana weekendnya? Seru banget lah. Dengar-dengar kalian habis pulang kampung ya? Iya dong. Ngomong-ngomong, kampungnya di mana kalau boleh tahu? Sumatera Utara. Kamu juga? Iya, sama. Ngomong-ngomong Sumatera Utara, pernah dengar nggak sih cerita rakyat yang asalnya dari Sumatera Utara? Oh, ada dong. Oh, aku juga pernah Sampai- dengar tuh. Sumpah? Iya. Apa tuh? Apa tuh? Ada kisah Sampuraga ini cerita anak yang durhaka kepada ibunya. Oh, mirip-mirip Malin Kundang Iya, gitu. seperti Malin Kundang. Serius ceritanya kayak cerita Malin Kundang? Gimana sih ceritain dong? Boleh nggak ceritain ke Ah, kita seru biar banget. mereka juga pada Pada tahu tahu. ya kan guys? Seru banget. Jadi ceritanya tuh Sampuraga ini anak yang durhaka kepada ibunya. Dia tuh ngaku-ngaku jadi orang kaya, padahal dulu orang itu aslinya orang susah. Semenjak dia menikah sama orang kaya, dia berubah melupakan ibunya. Jadi dia menjadi anak durhaka. Oh, hampir mirip gitu ya Iya, ceritanya kayak sama Malin Malin Kundang. Kundang ya kan? Iya, Malin seperti Kundang. itu. Ini dia ceritanya dia merantau dari rumah Iya, dia merantau untuk mengubah kehidupan nasibnya, tapi sampai di perantauan dia dia lupa melupakan sama keluarganya. ibunya. Ya, seperti itu. Oh iya. Iya. Kayak berarti mirip ya kan? Cuman beda namanya doang. Mirip. Asal mana tadi kalau boleh tahu? Asalnya Sumatera Utara dekat perbatasan Sumatera Barat, itu ada di Mandailing Natal. Oh iya. Kalau cerita ini apa namanya itu yang Danau Toba itu kan cerita rakyat juga nggak sih termasuk Iya, dari Sumatera Utara? Ya kan? Kalau ini kan hasil Daerah daerah itu. itu. Ya. Kalau ini kisah nyata nggak sih? Nyata. Oh, orang-orang sana Kemarin percaya juga sama udah. ternyata. Udah lama itu kan kisahnya kan? Lama banget. Baru dengar sih soal kayak gitu. Iya, kalau Kemarin dari aku pernah ke sana, ada tempatnya kayak batu Sampuraga itu tuh dia air panas gitu, kayak di apa itu namanya, di penatapan itu kan ada yang mandi air panas. Ah. Dia di Sampuraga Belerang, belerang, ada air belerangnya. Kayaknya ceritanya seru deh tadi. Itu kelanjutannya mirip juga sama Malin Kundang atau beda? Tapi kalau Malin Kundang itu kan dia durhakanya karena dia durhaka sama ibunya. Kalau ini kan karena ada perempuan lain gitu. Oh gitu. Kalau Coba Malin deh. Kundang kan dikutuk jadi batu. Iya, kalau ini juga jadi batu, tapi dia ada air belerangnya. Oh, boleh nggak diceritain kisah perjalanan dia semasa hidupnya gitu? Jadi cerita Sampuraga ini kan karena kejadiannya tuh udah lama banget ya. Jadi aku takut kayak sedikit ada lupa-lupa. Aku kutip dari handphone nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit. Boleh. Dikutip dari laman resmi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ini, cerita Sampuraga dan ibunya ini terjadi di tempat yang bernama Padang Bola. Padang Bola itu Padang Bola itu daerah Mandailing Natal. Iya, Kayak daerah Padang kota Bola. kecil gitu. Iya. Tapi sekarang itu Sampuraga itu udah dijadikan tempat wahana. Oh iya. Iya, di situ ada Oh kolam iya, ilustrasi. sama kayak Malin Kundang gitu kayak kan batunya gitu ya. Iya, Di jadi tempat orang-orang gitu ya? itu bisa berkunjung di situ. Tempat wisata. Jadi ceritanya ini seorang ibu ini kan janda tua. Dia nih udah nggak punya ayah, hidup kondisi dengan miskin Miskin, bersama anaknya. Itu anaknya namanya Sampuraga laki-laki. Itu hidup orang itu susah kali gitu. Anaknya itu cuman sendiri sih satu Iya, orang itu. sendiri. Terus Sampuraga ini bekerja hanya mencari kayu bakar dan tinggal di gubuk yang kumuh. Kemudian memiliki niat untuk mengubah hidupnya. Jadi Sampuraga ini pergilah merantau sampai melewati pulau naik kapal pada saat itu. Dia juga minta izin ke ibunya kan, pergi merantau gitu kan. Kan ibunya sudah tua, ya udah dia minta izin ke ibunya gitu. Sama ibunya dibolehin. Dibolehin. Maksud Sampuraga ini dari awal dia memang nggak ada niatan mau berubah, tapi niat mau mengubah kehidupan Biar dia jadi lebih yang baik dari lagi, miskin ya. jadi kaya gitu, mengubah nasib keluarganya. Jadi mendengar niat anaknya ini Sampuraga, ibunya ini kayak ngasih restu sama anaknya, Izinin izinin Dia anaknya. izini. Janji juga dia. Sampuraga ini udah berjanji sama ibunya kalau dia akan balik lagi ke Berhasil. kampung. Oh, Jadi dia berhasil, iya, dia bakal balik gitu Iya, ya. bantu balik. ibunya yang susah ini kan. Tapi Ah. dia balik-balik udah berubah gitu kan. Iya, Sampuraga ini janji membantu ibunya agar berhasil lah seperti itu. Ya. Jadi kan perjalanan Sampuraga ini nggak mudah gitu, banyak juga yang rintangan dari perjalanan itu kan. Banyak juga. Melewati daerah Delhi yang sekarang bernama Pidoli dan berdiam di sana beberapa waktu. Itu Gitu. kalau boleh tahu tuh dia merantaunya kemana gitu kan coba?
Ya itu tadi dia ke Pidehel dulu. Jadi Di mana dari tuh? ini. Itu masih daerah Sumatera Utara. Iya. Masih daerah Sumatera Utara gitu. Nggak tahu ya, tapi Setelah dia itu- tuh nyebrang pakai kapal itu. Oh, Setelah itu kan dia pulau ya kan, Nyebrang kayak pulau. nyebrang pulau. Oke, oke. Setelah itu dia melanjutkan perjalanannya ke sebuah desa yang bernama Sirambas. Oh, dia ke desa lagi. Ke desa lagi. Iya, Setelah itu, pedesaan. setelah dari Pidelhi, dia ke desa lagi, ke desa yang bernama Sirambas itu. Jadi dia ceritanya tuh dia suksesnya di desa itu. Iya, jadi di desa itu ada pimpinannya itu raja. Desa Sirambas ini dipimpin seorang raja bernama Silanjang dengan nama kerajaan Silanjang. Istilahnya itu ada kerajaan lah di situ. Dia Biasanya bekerja keras kerja- sampai sana gitu kan. Kerjanya dia kerja di kerajaan itu atau kerja di mana? Jadi Sampuraga ini bekerja keras, usahanya hasil dari apa itu kerajaan itu. Oh, berarti dia kerja sama Iya, kerajaan kerja gitu. sama kerajaan. Usahanya berhasil gitu kan. Terus setelah berhasil dia menjadi salah satu orang terpandang. Ya di desa itu. di Jadi desa berhasil itu. lah, ada beberapa waktu dia menjadi orang berhasil kerja di desa itu. Setelah itu kan Sampuraga itu dijodohkan sama anak raja itu ya kan. Oh, iya. Sama putri Ada yang putri. Kayak di film-film ya. Mungkin dia kan karena dapat orang kaya gitu jadi dia sombong. Iya. Jadi lupa sama orang tuanya yang miskin. Iya. Jadi dia yang nikah raja sama- ini punya putri kesayangan, jadi dijodohkan Dijodohkan sama muda. Iya Iya. gitu. Maling pun. Sampuraga. Iya, Sampuraga. Karena ceritanya mirip-mirip ya. Iya, sorry. Dong, santai. Jadi dia nikah tuh nggak ngundang ibunya. Dia ngundang ibunya. Enggak, dia nggak ngundang ibunya, tapi Oh. dia nggak sengaja nggak ngasih tahu ibunya. Tapi ibu ini tahu dari orang lain. Oh. Misalnya Sampuraga ini mau nikah. Oh, dengar kayak dari tetangga-tetangganya Iya. yang pada ngomong gitu ya. Kak? Karena ibunya nggak percaya Sampuraga ini mau nikah kan. Jadi ibunya langsung mendatangi secara tiba-tiba. Tapi dia Bahwa nggak Dia datang sendiri. Iya, tapi dia nggak rasa sedih, nangis gitu loh. Ibunya ini Kenapa? nggak ada komunikasi selama di sana itu Sampuraga sama ibu itu nggak ada Iya, komunikasi. mungkin Iya, ibunya zaman nangis zaman sendiri. itu Iya. ada handphone ya kan, jadi Iya. pada komunikasi juga. Iya. Oke. Jadi Gitu lah. iya gitu lah putus komunikasi. Komunikasi. Nah, jadi nggak tahu berita. Tambah semenjak di sana Iya. itu kan Sampuraga kan udah jadi Tapi orang yang Udah putus Terus kontak ini gitu lah ya. Sampuraganya mengakui ke orang-orang kalau ibunya itu sudah meninggal. iya Oh, dia gitu. ngaku sama orang-orang kalau dia tuh udah Parah. meninggal kayak sebatang kara. Iya. Oh, aku tahu perbedaannya sama Malin Kundang. Kalau Malin Kundang kan dia yang pulang ke kampungnya. Kalau ini ibunya yang datang. Iya, iya. Karena dengar Gitu. cakap dari orang mungkin kan kayak datang Karena Sampuraga ini malu sama calon istrinya kalau tahu ibunya ini orang susah gitu. Oh, sedangkan istrinya Nah, dia malu, Sampuraga ini malu kalau latar belakangnya ini tahu Orang pada orang miskin. susah. Sedangkan kan calon istri ini kan orang berada, anak raja. anak raja Ya. juga. Jadi ibunya ini datanglah mau ke pernikahan di Sampuraga, tapi Sampuraga ini nggak tahu gitu. Jadi ibunya ini karena mau ke desa itu, ibunya ini nyebrang sungai kayak danau Iya. gitu kan, itu sampai naik kapal gitu. Ibu itu kayak udah Ibunya buka sendiri? Iya, ibunya sendiri. Oh, sendiri. Sampai bawa karung itu yang karung baju. Tapi deh setelah sampai di tempat pesta anaknya, ibu itu diusir sama Sampuraga. Iya, diusir sama Sampuraga. Itu ibu yang datang itu ketika Sampuraga itu udah mau nikah gitu, yang acara tradisionalnya yang di kampung-kampung Oh, yang iya nikah. kayak pas ketemuan gitu Itu kan ya. di daerah Padang kan itu kan ada payung-payung. Jadi Oh, iya, Sampuraga itu nikahnya itu kayak ada orang menjajar kayak apa itu yang pedang pora. Iya, Jadi iya. orang itu Oh, lewat iya, iya, suami iya. istri lah, dia melewati dia terus di kanan kirinya itu ada orang. Tiba-tiba datanglah ibunya. Kalau nggak tahu Sampuraga, nanti gambarnya nanti muncul di sini. Sampuraga anakku, gitulah bahasa sana kan. Terus dia ini manggil Uma. Kalau di sana kan Islam Oh, iya, manggil iya, Uma kan ya. Dia datanglah kan. Tapi Sampuraga ini kayak nggak kenal, pura-pura nggak kenal sama ibunya. Malah ibunya diusir, terus dia mengakui kalau ibunya itu udah meninggal dunia. Sampai ibunya di situ nangis. Tapi perempuan ini juga kayak bertanya-tanya gitu. Iya, itu siapa? Terus Perempuan siapa itu itu? suka nggak? Maksudnya kayak sama ibunya itu dia baik atau jahat juga? Bayi di situ bayi. Sebenarnya dia kan bukan dia remaja, dia kan yang remaja. taunya. Si cowok ini udah nggak punya punya ibu lagi. Setelah ibunya diusir kan nangislah ibunya setelah pergi gitu diusir sama Sampuraga. Dia hujan pun turun kan, hujan lebat, ibunya berdoa. Jadi pas di pesta itu
hujan, banjir, badai gitu. iya banjir, terus pestanya orang-orang pada tenggelam gitu. Ibunya itu diseret-seret dari lantai gitu. Menyeret siapa? Sampuraga. Sampuraga Karena yang dia itu ya. karena ibunya udah sakit hati, dia nggak diakuin, sampai ibunya diseret-seret, ibunya pulang ambil nangis-nangis. Disitulah jadi sumpahnya, sumpah ibunya disumpahin gitu sama Sampuraga. Sampuraga ibunya. Jadi terjadilah di situ tuh, saat itu pernikahan itu jadi banjir. Karena udah sakit hati sama Sampuraga, sumpahlah ibunya di situ nyumpahin Sampuraga. Terus Sampuraga nggak ada inisiatif minta maaf sama ibunya. Terus sekali dia kayak kekeh nggak ngakuin ibunya, Bisa tetap nggak ngakuin. karena dia menjagakan di depan istrinya sama saling ibunya juga kan di situ. Nah, sekarang yang tempat lokasi banjirnya itu, yang badainya itu sekarang jadi apa nih? Jadi Ya sekarang dia jadi batu, seketika Batu gimana? menjadi kolam air Iya, panas. kalau air panas itu ada Jadi, daerahnya. Air panas, air panas kolam air panas. Tamu-tamunya meninggal. Meninggal di tempat. Bernama Tido ini. Jadi itulah asal mulanya Sampuraga. Jadi itu kan sekarang dijadikan tempat wisata kan. Air uap belerang itu ada gitu. Nah ini dinamakan Sampuraga. Kolam pemandiannya Tempat Sementara batu-batu yang di sekitar kolam air panas itu disebut memiliki bentuk seperti acara pernikahan Sampuraga tadi gitu. jadi kayak batu-batu Iya. yang berbentuk gitu. Iya, gitu kan. seperti udah Corak atau batu yang berbentuk atau corak? batu yang biasa itu. Tapi bentuknya kayak ada tanda Batu pernikahan gitu ya. gitu aja. Oh, jadi seru juga ya ceritanya. Tapi kemarin aku datang itu kan tahun lalu kan kesana kan ke tempat Sampuraga. Itu tuh tempat belerangnya itu dia itu udah ditambah sama pemandian kolam di depannya. Jadi kalau wisata ya wisata. Kalau kita air belerang itu kan panas kan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau masuk jamur rebus, itu langsung masak Kayak telur. Iya kayak telur jamur rebus. Itu langsung masak di situ. Ada juga apa di sana? Ada juga air belerangnya juga bisa untuk apa namanya? Untuk uap penyakit. Iya, Kan ada Berarti memang sepanas itu ya? Iya, sepanas. Seru nggak sih kalau kita jalan sambil Mungkin ya belajar? guys. Sambil belajar. Boleh. Kita bisa ambil kesimpulan dari cerita rakyat daerah mana tadi? Pandai di Natal. Dari Natal ini yang hampir mirip-mirip ya sama maling bilang. Kita tuh kesimpulannya kita nggak boleh melawan sama orang tua, mau kayak gimana pun orang tua itu adalah orang tua kita yang besarin kita, yang besar kita tuh dengan cara susah payah gitu. Kita nggak boleh malu kalau punya orang tua yang hidupnya susah. Nggak boleh nggak mengaku ya guys. Jadi justru kita yang harus kayak membanggakan mereka, kayak kita bisa jadi sukses tuh kan mereka tuh kita justru harus bangga gitu, dari anak seorang yang susah bisa jadi anak yang sukses tuh justru kita harus bangga gitu. Kalau dari kalian mungkin ada pesan moral atau kesimpulannya? Pesan moral dari cerita Sampuraga ini bisa kita kutip, dapat kita pelajari juga ya guys untuk kehidupan kita ke depannya. Yang pertama itu bekerja keras tanpa kenal rasa lelah. Yang kedua kasih sayang terhadap sesama. Dan yang poin yang paling penting itu tidak durhaka kepada orang tua. Di saat kita sudah berjaya ada doa orang tua. Dan yang terpenting itu tidak durhaka kepada orang tua. Di saat kita udah berhasil, jangan lupakan kedua orang tua kita. Mau gimana pun latar belakang keadaan orang tua kita, yang penting jangan malu mengakui orang tua kita. Benar, karena kan kita sukses juga dari doa kedua orang tua ya kan, jadi kita nggak boleh lupain orang tua kita. Di daerah kakak ada nggak sih cerita-cerita kayak gini? Cerita rakyat ada cerita rakyat daerah. Kebetulan aku kan besarnya di Riau kan ya, jadi ada cerita rakyat gitu, lumayan menarik juga. Untuk kalian yang mau tahu cerita rakyatnya, tunggu episode selanjutnya ya. Bye bye.